Oke, selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Bertemu lagi dengan saya, Hector Sudarmo, guru matematika SMA Negeri 1 Bandem dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimanakah cara membuat tabel anuitas yang dasarnya adalah kemarin sudah kita pelajari tentang pertama persen, berikutnya bunga, diskonto, dan anuitas awal. Inilah bagian tabel anuitas. Oke, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Asal ada sebuah kemauan, niscaya apa yang dipelajari akan terpahami. Maka katakan bahwa saya pasti bisa dan jangan pernah katakan saya tidak bisa. Itu pesan saya dulu. Ya, sehingga dengan adanya prinsip bahwa saya pasti bisa, maka Anda akan bisa memahami. Oke, lanjut dulu. Nah, beberapa hal yang perlu saya jelaskan adalah pertama, di dalam membuat tabel anuitas, maka rumus anuitas yang harus kita gunakan adalah seperti ini. Bahwa anuitas sama dengan M kali I. M-nya ini adalah modal, I-nya adalah bunga, dibagi dengan 1 dikurangi dalam kurung 1 tambah I pangkat min N. Oke, saya ulang penjelasannya bahwa A itulah nilai anuitas, jumlah setoran yang sama dalam setiap periode. Kemudian M itulah modal awal atau pinjaman awal. Dan I itu adalah suku bunga anuitas. Kemudian N-nya itulah jangka waktu. Oke, jadi dalam perhitungan nanti bisa kita menggunakan sebuah kalkulator pertama ketika menghitung 1 tambah I ya, tambah I bukan N ya. 1 tambah I pangkat min N, I ya, gitu. Oke. Nah, saya langsung kepada permasalahan yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Buatlah tabel anuitas di mana pinjaman sebesar 12 juta dengan suku bunga anuitas 5% dalam waktu 15 kali. Dari persoalan ini, maka yang harus kita ingat adalah perumusan tadi bahwa A sama dengan M kali I per 1 kurang I 1 tambah I pangkat min N. Nah, sekali lagi, dari analisis soal di atas kita akan dapatkan bahwa M-nya adalah 12 juta. Ya, M-nya adalah 12 juta, kemudian suku bunga anuitasnya adalah 5% atau 0,05 dengan waktu atau jangka waktu lah 15 kali. Nah, dengan mengetahui itu, maka kita akan bisa menghitung anuitasnya dengan memasukkan M-nya 12, I-nya 0,05 dan N-nya 15. Maka masukkan ke sini M-nya 12 juta kali 0,05. Ingat, I-nya ya. Dibagi dengan 1 dikurangi kurung 1 tambah I-nya 0,05 dipangkatkan min 15. Oke, bisa diperhatikan perumusan di atas ini dengan ini ya. Sekali lagi 12 juta kali 0,05 bagi 1 kurung 1 tambah 0,05 pangkat min 15. Nah, dari perhitungan itu akan menjadilah nih coret 2 akan menjadi 120.000 kali 5. Oke, bisa gunakan kalkulator. 1 tambah 0,05 adalah 1,05. Pangkatkan dulu min 15 ini akan menjadilah di atasnya 120 kali 120.000 kali 5 adalah 600.000 dibagi dengan 1,0,5 ini dipangkatkan 15 akan mendapatkan 0,481017098. Boleh gunakan kalkulator ya. Nah, setelah itu dikurangi akan mendapatkan 600.000. 1 kurang ini akan mendapatkan 0,518982902. 600.000 dibagi dengan 0,518982902 akan mendapatkan nilai anuitasnya adalah 1.156.107,451 ya. Nah, inilah dasar setoran kita nanti anuitasnya setiap periode. Nah, oke, selanjutnya agar jangan sampai ada yang bulat ini, kita sepakati saja nilai anuitas yang sekian komanya ini dibulatkan ke bawah
pembulatan ke bawah ya. Kita bulatkan sampai ratusan ribu sehingga menjadilah 1.100.000 sebagai nilai anuitas. Ini nanti kita setorkan setiap periode. Pertanyaannya Pak, apakah boleh dibulatkan yang lain? Misalnya dibulatkan ke 1.200.000, boleh ke atas. Dalam puluhan juga boleh. Oke, lanjut. Oke, dari perhitungan di atas, maka kita akan mendapatkan anuitasnya tadi yang satu ini dibulatkan ke bawah menjadi 1.100.000. Nah, nanti akan dilakukan perhitungan angsuran dan bunga tiap jangka waktu. Nah, nanti setorannya 1.100.000 tetap. Nah, sekarang yang paling awal adalah cari dulu bunganya. Ya, bunganya akan dicari. Karena apa? Karena nanti anuitasnya ada 1.100.000, bunganya bisa dihitung, maka angsurannya didapatkan. Oke. Bunganya itu adalah suku bunga yang tadi 0,05 kali dengan sisa pinjaman. Nah, sisa pinjaman pertama kan 12 juta. Ya, karena yang pertama ya. Nah, sehingga nanti setelah dapatkan bunga, maka angsuran dapat, kita akan membuat tabel seperti ini. Ini pinjaman awal, kemudian bunganya dihitung, angsurannya dapat, sisa pinjaman. Itu. Nah, masukkan ini karena dia adalah pertama minjam, masukkan modal awalnya yang 12 juta. Kemudian ini karena kita pertama belum mengangsur, maka di sini juga akan masuk 12 juta. Apa yang ada di sini akan menjadi modal awal di sini, sehingga di sini adalah nanti 12 juta. Nah, bunganya ini dihitung. Ya. Bunganya itulah 5% dari 12 juta. Setelah ini dapat, maka angsurannya akan dapat. Angsurannya ini adalah anuitas dikurangi dengan bunga. Nah, anuitas dikurangi dengan bunga. Nah, kemudian karena kita mengasur sekian, maka sisanya di sini adalah ini M1 ini dikurangi dengan A1 sebagai modal, sisa modal berikutnya. Ini masuklah ke sini. Itu skenarionya. Setelah masuk ke sini, maka hitung lagi 5% dari M2. Bunganya cari dulu, maka 5% dari M2. Nah, setelah ini dapat bunga, maka angsurannya dicari. A2 itu adalah anuitas dikurangi dengan B2. Nah, kemudian berapakah sisanya? Yang ini, M2 ini dikurangilah dengan A2. Begitulah seterusnya sehingga M3 ini masuk ke sini. Ya. Dan seterusnya. Nanti di sini dihitung lagi dia bunganya berdasarkan ini. Angsurannya adalah A dikurangi dengan ini. Sisa pinjamannya adalah MN-nya ini dikurangi ini. Begitulah seterusnya nanti dalam pembuatan tabelnya. Oke, mungkin itu hanya sekilas saja. Mari kita coba membuat tabelnya sekarang. Oke. Tadi sudah didapatkan bahwa pinjaman awal 12 juta, kemudian anuitasnya kita bulatkan ke bawah menjadi 1.100.000. Nah, kemudian kita hitung pertama ya adalah buat tabelnya. Tadi sudah kita berikan bahwa kita masukkan modal awalnya lah 12 juta sebagai pinjaman awal. 12 juta ini karena belum mulai kita nyicil, tetap masuk ke sini. Nah, nilai 12 juta ini akan menjadi pinjaman awal di bagian pertama. Ini masuk meriki. Ini masuklah ke sini. Setelah itu hitunglah bunganya. Bunga dulu dihitung ya. Nah, dari mana dapat 600 ini? Ini dapat dari 5% dari 12 juta. Nah, ini sebagai sisa pinjaman. Nah, 600.000 ini berasal dari 5% kali 12 juta. 5% dari 12 juta adalah 600.000. Terus ini dapat di mana? Tadi dikatakan bahwa anuitasnya adalah 1.100.000. Karena bunganya 600, maka 1.100.000 dikurangi 600, dapatlah angsurannya yaitu 500.000. Nah, terus ini dapat dari mana? Ini 12 juta dikurangi dengan 500.000. Ya, karena angsurannya 12 juta dikurangi 500.000 dapatlah 11.500.000. Nah, begitu perhitungannya. Nah,
11.500.000 ini menjadilah modal yang kedua nantinya di sini. Nah, pahami dulu ini ya. Sekali lagi, yang di sini masuk ke sini ya. Ini 5% kali ini. Ini dikurangi ini. Dapatlah ini ya, 1.100.000 dikurangi dengan 600 dapat 500. Sisa pinjaman 12 juta ini yang di sini ini dikurangi dengan angsuran. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi udah dijelasin, sekarang coba kita hitung tabelnya. Oke, yang tadi sudah masuk ya. Nah, 12 juta masuk ke sini. Ini kali 5% 600. 1.100.000 dikurangi 600, 500. 12 juta dikurangi 500, 11.500.000. 11.500.000 ini masuk menjadi modal yang kedua. Berikutnya 11.500.000 kali 5% mendapatkan 575.000. Kemudian 1.100 dikurangi 525 akan dapatkan 525 sebagai angsuran. Setelah dapat ini, 11.500.000 kurangi 525.000 dapatlah 10.975.000 sebagai sisa pinjaman. Begitulah seterusnya. Ini yang 10.975 ini masuk sini jadi modal. Kali 5% dapatlah 548.750. Kemudian 1.100.000 dikurangi dengan 548.750 dapatlah angsuran. Modal di awal dikurangi dengan 551.250 dapatkah sisa pinjaman 10.423.750. Yang ini menjadi modal keempat. Modal keempat ini 10.423.750 dikalikan 5% dapat 521.188. 1.100.000 dikurangi 521.188 dapatlah 578.813. Itu ya. Kemudian angsuran dikurangi dengan 578.813 dapatlah sisa pinjaman. Begitulah seterusnya sehingga mendapatkan sampai 15 kali angsuran, tersisalah 1210718. Karena tadi disepakatilah 15 kali angsuran. Nah, terus bagaimana karena ada sisa di sana? Ya. Nah, sehingga pada angsuran ke-15 karena sudah 15 kali, maka perhitungannya adalah karena masih sisa 1.210.000, apakah bisa modal? Tadi 16 kali angsuran dia. Nah, karena batasnya 15 kali, maka anuitasnya maka nilainya itu adalah sisanya itu 2.268.000 rupiah ini ditambahkanlah dengan ini, yaitu 908.966, sehingga dibayarlah jadinya 1.366.826. Nah, sehingga seperti itulah cara membuat tabelnya. Sekali lagi ini harus dibaca berulang-ulang. Nah, tidak bisa kita baca sekali jadi. Oke, terima kasih. Semoga bisa dipahami. Sekali lagi diputar berulang-ulang. Sampai jumpa lagi dalam materi lain, dalam topik yang lain juga. Ya, dari saya sekali lagi, bisa tidaknya kita sangat tergantung dari kemauan kita. Sebab berawal dari sebuah kemauan akan memunculkan kemampuan kita. Maka seimbangkan antara kemauan dan kemampuan Anda. Sampai jumpa pada materi yang lain. Semoga bermakna.